Selamat datang di Diskursus. Oke, fokus kita hari ini adalah insiden keracunan massal yang cukup menggemparkan ya, menimpa ratusan orang. Ini akibat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terjadi antara 22 sampai 24 September 2025 kemarin. Nah, peristiwa ini langsung memunculkan pertanyaan penting ya, berdasarkan materi sumber yang kita punya. Apakah ini murni masalah katakanlah pelaksanaan di tingkat lokal yang bisa cepat diatasi? Atau ini justru sinyal adanya persoalan sistemik yang lebih luas dalam program MBG secara keseluruhan. Saya pribadi akan berargumen kalau ini adalah kasus spesifik terkait pelaksanaan di lokasi tertentu saja. Kalau saya sebaliknya, saya melihat ini sebagai indikasi adanya potensi masalah yang lebih dalam pada sistem program MBG itu sendiri. Gini, kasus keracunan yang menimpa, kalau tidak salah angkanya 842 orang ya, dalam 3 hari di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas itu memang tragis, saya setuju. Tapi perlu dicatat juga, kejadian ini tuh kelihatannya terisolasi pada area dan rentang waktu yang spesifik. Insiden pertama, yang hari Senin itu, yang korbannya 393 siswa dari berbagai jenjang, itu kan jelas sekali terkait makanan dari satu dapur spesifik, yaitu Sentra Pangan Pelajar Gratis, SPPY Cipari, di Cipongkor. Meskipun ada kendala ya dalam penanganan, seperti kita dengar oksigen terbatas, terus RSUD Cililin sempat penuh juga, tapi respons cepat dari banyak pihak itu kan menunjukkan adanya upaya penanganan di level lokal. Ini bagi saya sih jelas masalah pelaksanaan lokal yang butuh perbaikan pengawasan dan prosedur di titik itu, bukan kegagalan sistem secara umum. Saya lihatnya agak beda ya. Jumlah korban yang segitu besar, 842 orang, itu bukan angka main-main. Terus terjadinya beruntun, 3 hari, di 2 kecamatan lagi, Cipongkor dan Cihampelas, ditambah tingkat keparahannya. Ada yang sampai kejang, dehidrasi berat, bahkan penurunan kesadaran. Ini jelas menandakan ini bukan sekadar insiden kecil atau terisolasi biasa lah. Belum lagi kalau kita lihat konteks yang lebih luas. Ada informasi dari KSP ya, M. Kodari, yang menyebut Jawa Barat ini provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak. Terus ada laporan kasus serupa di tempat lain kayak Ketapang, Garut, bahkan Jonggol. Ini kan menimbulkan kekhawatiran serius ya. Oh iya, jangan lupa juga insiden relawan yang hampir makan makanan kedaluarsa itu. Nah, ini semua kalau buat saya mengarah ke dugaan adanya celah sistemik. Entah di rantai pasoknya, standar keamanan pangannya, atau ya mekanisme pengawasan program MBG secara umum. Saya sepakat angkanya signifikan. 842 itu besar. Tapi perlu diingat lagi, angka itu kan akumulasi ya, dari beberapa kejadian di lokasi-lokasi spesifik selama 3 hari itu. Jadi fokus perbaikannya ya seharusnya tetap di dapur SPPG Cipari yang jadi sumber awal itu. Dan ya peningkatan prosedur di Cipongkor serta Cihampelas. Soal lonjakan jumlah korban di hari ketiga yang sampai 449 orang itu bisa jadi kan karena mekanisme pelaporan yang makin baik seiring perhatian publik yang meningkat, apa ya informasi menyebar lebih cepat di masyarakat, bukan semata-mata karena sumber masalah intinya meluas. Menurut saya sih penyimpulan itu agak terlalu menyederhanakan ya. Justru lonjakan kasus yang drastis itu dan kemunculannya di 2 kecamatan berbeda dalam waktu sesingkat itu malah menunjukkan pola yang lebih mengkhawatirkan. Ini bukan cuma soal satu titik kegagalan. Ini bisa jadi mengindikasikan potensi masalah yang lebih luas. Mungkin di standar bahan bakunya atau proses memasak serentak skala besar atau jalur distribusinya gitu loh yang dipakai program MBG di area itu. Nggak hanya terbatas di satu dapur SPPG Cipari aja. Pola ini yang menurut saya perlu disorot lebih dalam. Oke, soal kapasitas respons. Memang, ya, nggak bisa dipungkiri ada tantangan logistik. Oksigen habis di posko kesehatan, RSUD Cililin penuh sampai sempat nolak pasien baru, itu fakta. Tapi, fakta lainnya adalah bantuan cepat datang dari berbagai pihak, dan situasinya akhirnya bisa tertangani. Ini kan menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat lokal itu sebetulnya berfungsi ya, meskipun jelas perlu dievaluasi dan diperkuat lagi untuk menghadapi insiden sebesar ini ke depannya. Saya ngerti argumen Anda, tapi saya lihatnya dari sisi lain. Justru fakta bahwa fasilitas kesehatan sampai kewalahan, oksigen sampai habis, dan RSUD utama harus menolak pasien baru, itu jadi bukti betapa seriusnya dampak insiden ini. Ini bukan cuma nunjukin sistemnya berfungsi walau tertatih-tatih, tapi lebih menyoroti
potensi ketidaksiapan sistem kesehatan lokal kita dalam menghadapi resiko yang inheren dari program skala nasional semasif MBG ini. Coba bayangkan kalau kejadian serupa terjadi serentak di lebih banyak lokasi. Kesiapan sistem secara keseluruhan ini yang patut dipertanyakan menurut saya. Nah, terkait konteks yang lebih luas lagi, soal pernyataan KSPM Q Kodari tentang Jawa Barat itu, kita perlu lihat secara proporsional juga ya. Bisa jadi tingginya kasus di Jabar itu ya karena skala implementasi program MBJ di provinsi ini juga sangat besar dibandingkan provinsi lain. Jadi secara statistik ya kemungkinan insidennya lebih tinggi. Kasus-kasus di Ketapang atau Garut pun belum tentu penyebabnya sama dan otomatis terhubung. Fokus utama kita seharusnya tetap pada penyelesaian tuntas masalah di Bandung Barat dulu. Mohon maaf nih, tapi saya rasa argumen itu kurang kuat ya. Kita nggak bisa gitu aja mengabaikan pernyataan KSP, terus ditambah laporan kasus serupa di Ketapang, Garut, Jonggol. Ini kayaknya bukan lagi sekedar anomali, tapi sudah mulai tampak membentuk sebuah pola yang ya konsisten dan mengkhawatirkan. Desakan dari Komisi 9 DPRI juga kan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG itu makin memperkuat argumen bahwa ini kemungkinan besar masalah mendasar dalam desain atau pelaksanaan program secara nasional. Mungkin menyangkut standar keamanan atau pengawasan gitu, bukan cuma isu lokal yang terpisah-pisah. Ya, pada akhirnya kasus di Bandung Barat ini secara jelas menuntut perbaikan segera, itu pasti. Perbaikan dalam pengawasan dan pelaksanaan program MBG di tingkat lokal. Meskipun sangat disayangkan ya, insiden ini kelihatannya memang spesifik pada lokasi dan waktu tertentu. Jadi, langkah perbaikan yang terfokus di area tersebut, terutama pada dapur SPPG Cipari dan mekanisme pengawasannya, itu yang paling penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di wilayah itu. Sementara saya tetap berpandangan ya, peristiwa tragis di Bandung Barat ini dengan skala sebesar itu, kecepatan meluasnya korban, dan adanya konteks kejadian serupa di tempat lain, ini harus jadi semacam alarm serius lah. Ini momentum krusial untuk meninjau ulang secara fundamental dan menyeluruh aspek keamanan pangan, manajemen resiko, sistem pengawasan dalam program MBG secara nasional. Kita nggak bisa hanya melihatnya sebagai kegagalan lokal semata. Oke, diskusi kita kali ini memang menyoroti betapa kompleksnya ya pelaksanaan program berskala besar seperti MBG ini dengan potensi masalah di berbagai tingkatan. Betul sekali. Melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang, baik kita fokus ke detail pelaksanaan lokal maupun menelaah potensi isu sistemik yang lebih luas, itu jadi kunci untuk memahami akar masalahnya secara utuh. Dan yang paling penting kan, ini demi memastikan keamanan dan kesehatan para penerima manfaat program ini ke depannya. Tentu masih banyak aspek lain dari materi ini yang bisa kita gali lebih dalam lagi sebenarnya.